Kejadian 32 ayat 23 sampai 31. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi di channel Pita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gitu ya. Cerita yang tadi kita baca tentunya menjadi sesuatu hal yang ada dan saya cukup kenal bagaimana pada waktu itu Yakub bergumul dengan seorang laki-laki, dikatakan seperti itu. Itu menjadi gambaran tentang pribadi Allah. Gitu ya. Cerita Yakub bergumul dengan seorang lelaki ini sampai dengan fajar menyingsing itu terjadi di kota Peniel. Jadi kalau Anda lihat sejarah sedikit, pada waktu itu setelah Yakub melarikan diri dari Esau, kemudian Yakub tinggal beberapa tahun dengan Laban sampai dia mendapatkan Rahel dan Lea dan Rahel. Dan kemudian Yakub memutuskan kembali untuk bernafai, dan pada saat menjelang dekat di tepi dengan sungai Yabok, kemudian Yakub mulai mengirimkan beberapa rombongan untuk berrekonsiliasi dengan Esau pada waktu itu. Dan setelah dia menyeberangkan semua harta bendanya dan segala macam, tinggallah Yakub seorang diri, dan itu berada di Peniel tadi. Dan terjadilah suatu pergulatan atau pergumulan yang tadi kita baca, yang saya yakin ceritanya ada dan saya sudah sangat tahu. Gitu ya. Di sini kita tidak melihat apa motivasi, apa penyebab sehingga itu semua terjadi. Di sini hanya nampak tiba-tiba muncul seorang pria, dan kemudian Yakub bergumul dengan lelaki itu sampai dengan fajar menyingsing. Dan kemudian sampai fajar menyingsing, setelah lelaki itu tidak bisa mengalahkan Yakub, kemudian dia berkata, biarkan aku pergi. Tetapi Yakub tidak mau melepaskannya sebelum dia diberkati. Dan kemudian orang itu menanyakan namanya, dan nama Yakub diganti menjadi nama Israel. Ini kata Israel yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa Israel ini bicara soal Yisra dan El. Yisra itu berkuasa atau menang. Dan El ini bicara soal pribadi Allah. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Gitu ya. Dan Yakub dinamakan dengan nama Israel pada waktu itu. Gitu ya. Dan kemudian ceritanya tadi selanjutnya kita bisa baca, peristiwa ini kemudian terulang kembali sebenarnya buat kali yang kedua, tapi pada waktu itu tidak terjadi pergumulan atau tidak terjadi pergulatan seperti yang kita lihat pada Kejadian pasal 32 tadi, yaitu ada pada Kejadian pasal 35. Pada waktu itu Yakub meneruskan perjalanannya dan akhirnya dia sampai di Betel buat yang kedua kali. Jadi pada pelarian yang pertama Yakub sampai di Betel, dan kemudian dia bermimpi melihat tangga dari tempat dia ada sampai dengan ke langit, dan malaikat Tuhan turun naik di sana. Dan pada saat kali yang kedua, pada saat dia hendak kembali dan setelah dia bertemu dengan Esau, kemudian setelah dia lewati Peniel, dia sampai lagi ke Betel buat yang kedua kali. Dan pada waktu itu pun datang firman Tuhan kepada Yakub pada waktu itu untuk menyatakan bahwa dia tidak lagi disebut dengan Yakub, tetapi namanya diganti dengan Israel. Gitu ya. Kalau Anda lihat dalam Kejadian 35 ayat 10 dikatakan, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Itu terjadi di Betel. Gitu ya. Pada kunjungan Yakub ke Betel buat yang kedua kali. Gitu ya. Itu dua peristiwa dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian tentang nama Israel pertama kali muncul. Pada video ini saya akan membahas mengenai Israel, yaitu sebuah berkat di balik sebuah pergumulan. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara Israel, sebenarnya ini bicara soal sesuatu berkat yang didapat oleh seorang pribadi Yakub. Di mana berkat itu terjadi karena Yakub bergumul dengan seorang pria, dan kemudian digambarkan bahwa itu adalah pribadi Allah. Karena kemudian Yakub berkata bahwa aku telah berhadapan muka dengan Allah dan aku tidak mati, gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran bagaimana pribadi itu menggambarkan bahwa Yakub bergumul dengan pribadi Allah.
gitu ya. Dan Israel ini menjadi sesuatu hal, itulah berkat yang diterima pada saat di akhir pergumulan dan orang itu tidak bisa mengalahkan Yakub dan diganti namanya dengan Israel. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat kehidupan Yakub dari awal, memang Yakub menggambarkan satu pribadi yang selalu berorientasi dan mengejar berkat. Pada saat dia lahir, dia memegang tumit kakaknya sehingga dia dinamakan Yakub, yang artinya adalah hell catcher, memegang tumit, sesuatu yang menyodok dari belakang, atau kalau orang Indonesia istilahnya menikam dari belakang, duri dalam daging atau segala macam. Dia selalu mengakali segala sesuatu untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Gitu ya. Dan bagaimana kita bisa lihat pada waktu Yakub kemudian memanfaatkan situasi pada saat Esau sedang kelaparan dan dia mengambil hak kesulungan. Kemudian dia menipu bapaknya pada saat hendak terakhir menerima berkat, dan kemudian dia menyamar sebagai pribadi Esau, dan kemudian Yakub mendapatkan berkat yang seharusnya diperoleh Esau. Gitu ya. Dan Yakub ini menjadi satu pribadi yang selalu berorientasi atau selalu tertuju kepada berkat. Gitu ya. Dan terjadi pula hal yang sama pada saat pergumulan di Peniel tadi. Bagaimana setelah sampai dengan fajar menyingsing, Anda bisa bayangkan saudaraku, gitu ya, seorang yang bergumul, seorang yang berkelahi, atau seorang yang berkelahi dengan dua orang pria, satu pria dengan satu pria, dan itu dia bergumul sampai pagi. Gitu ya. Mungkin kalau Anda dan saya bayangkan saat ini, jangankan bergumul atau jangankan berkelahi, orang kadang-kadang suruh diam dan berdoa semalaman aja orang belum tentu kuat. Padahal dia cuma duduk dan merem dan dia menyembah Tuhan, itu pun kadang-kadang orang tidak kuat. Gitu ya. Dan di sini digambarkan bahwa Yakub satu pribadi yang bergumul semalam-malaman sampai pagi. Dan setelah pagi, dan kemudian dikatakan bahwa pria itu tidak bisa melihat bahwa dia sudah mengalahkan Yakub. Dan kemudian Yakub tetap tidak mau melepaskannya karena dia belum mendapat berkat. Dan berkat itu adalah sebuah nama. Bagaimana Yakub yang sebelumnya adalah seorang pencuri, seorang yang sudah menipu, berubah namanya menjadi satu pribadi, yaitu Israel. Gitu ya. Mungkin berapa lama ini nama Israel cukup populer berkenaan dengan pertempuran yang berapa lama ini terjadi. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Israel sebenarnya adalah suatu nama. Israel sebenarnya adalah suatu berkat yang diberikan, hasil dari sebuah pergumulan antara Yakub dengan Allah. Hasil dari sebuah pergumulan bagaimana seorang Yakub yang bertahan semalam-malaman untuk bergumul dengan seorang pria. Dan kemudian pria itu tidak bisa mengalahkan Yakub, dan Yakub mendapatkan berkat, yaitu namanya berubah menjadi Israel. Dan Israel itu adalah berkat di balik sebuah pergumulan. Gitu ya. Dan itu yang akan kita bahas lebih banyak lagi pada video ini. Gitu ya. Dan kalau kita bicara kenapa nama Israel ini menjadi sesuatu hal yang penting, gitu ya. Jadi Israel ini bicara soal sesuatu bagaimana nama Yakub kemudian berganti, gitu ya. Dan Israel ini kemudian kita bisa lihat bahwa dia adalah satu pribadi yang bergumul melawan Allah dan dia menang. Gitu. Tapi jangan Anda berpikir, oh kok bisa ya Allah dikalahkan oleh manusia. Jangan salah, Yakub bergumul dengan Allah dan Yakub menang. Tetapi bukan berarti menunjukkan bahwa Allah kalah. Firman Tuhan tidak menunjukkan hal itu. Tapi dinyatakan bahwa Yakub menang, gitu ya. Dan akibat itu kemudian Yakub meminta namanya diubah, diberkati, dan dia diubah namanya menjadi Israel, gitu ya. Banyak orang yang sempat mempermasalahkan kok bisa ya ada Allah yang bisa bergumul dengan manusia. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saudaraku, kita banyak menemukan di mana Allah menyatakan dirinya dalam pribadi manusia. Misalnya pada waktu Melkisedek, saya pernah jelaskan bahwa Melkisedek itu adalah satu pribadi yang misterius dalam firman Tuhan. Dia tidak berbapak, tidak beribu, dia tidak berkesudahan waktunya, gitu ya. Bahkan dikatakan dia adalah imam Allah yang maha tinggi, gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran tentang pribadi Allah. Melkisedek tidak pernah ada dibahas banyak dalam firman Tuhan, dan itu menjadi satu gambaran bagaimana pribadi Allah. Atau Anda ingat pada waktu cerita sebelum kemudian datang 3 orang yang datang kepada Abraham di Mamre, yang pada waktu itu kemudian 3 orang tadi menampakkan diri dan berkata kepada Abraham, tahun depan istrimu akan mengandung. Dan itu menjadi satu gambaran bagaimana Allah menampakkan dirinya kepada manusia pada waktu itu. Dan hal yang sama terjadi pada peristiwa Yakub ini. Saya sudah bilang tadi, tidak ada alasan yang jelas, tidak ada penyebab apapun juga, sehingga terjadilah pergumulan antara Yakub dengan pribadi ini. Gitu ya. Tetapi ini membawa pada suatu berkat. Berkat yang dicari Yakub yang lebih dari apapun juga, yaitu bagaimana dia berubah namanya dari Yakub menjadi Israel, satu pribadi yang asalnya menipu, satu pribadi yang asalnya membohongi banyak orang, sekarang berubah menjadi satu pribadi yang bergumul dengan Allah dan dia menang.
gitu ya. Kalau kita lihat sebentar ke belakang, saudaraku, pergumulan antara Yakub dengan pribadi ini dalam firman Tuhan dikatakan dia bergumul dengan Allah dan engkau menang. Dalam ayat 28 dikatakan seperti itu. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Gitu ya, padahal kita lihat dalam ayat tadi digambarkan bahwa dia bergumul dengan satu orang. Tetapi dalam ayat 28 digambarkan Yakub bergumul dengan Allah dan manusia. Gitu ya. Jadi yang jadi pergumulan Yakub di sini adalah Yakub bergumul dengan Allah dan manusia, dan Yakub menang. Gitu ya. Ini sempat menjadi banyak perbincangan, ini sempat menjadi banyak pertentangan tentang hal ini. Karena kalau kita lihat dalam ayat yang lain, seringkali digambarkan bahwa Yakub tuh bergumul dengan seorang malaikat Tuhan. Kita lihat dalam Hosea, saudaraku, Hosea pasal 12, ayat 2-4 dikatakan, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberikan balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Lanjutannya ayat yang ketiga, di dalam kandungan, Yakub maksudnya, ia menipu saudaranya. Itu sejak dari dalam kandungan dia sudah memegang tumit Esau, gitu ya. Dia sudah menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Kejadian yang tadi kita lihat, bagaimana Yakub bergumul dengan Allah dan Yakub menang sampai pagi, gitu ya. Ayat yang berikutnya dalam ayat yang Hosea 12 tadi, ayat yang keempatnya, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Di ayat sebelumnya dikatakan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Di ayat yang keempatnya dikatakan ia bergumul dengan malaikat dan menang. Lanjutannya ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia. Itu yang saya ambil tadi dalam Kejadian pasal 35. Bagaimana di Betel Allah berbicara lagi dengan Yakub pada waktu itu. Bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Kalau Anda bandingkan sedikit, saudaraku, Kejadian pasal 32 dengan Kejadian pasal 35. Dalam Kejadian pasal 32, bagaimana pada waktu Yakub bertemu dengan pria tadi dan kemudian bergulat, dan kemudian sampai dengan pagi dia tidak bisa memenangkan, dan kemudian minta berkat, dikasih namanya adalah Israel. Dan kemudian pada waktu itu Yakub menanyakan siapa namamu, tetapi tidak disebutkan siapa namanya. Gitu ya. Dan kemudian dia memukul pangkal paha Yakub sehingga pangkal paha Yakub terpelecok. Itu dalam Kejadian pasal 32. Dalam Kejadian pasal 35 di Betel, pada waktu itu sebelumnya kalau Anda baca dengan ceritanya lebih jelas, dikatakan di sana bahwa namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Dan pada waktu itu, setelah itu Allah berkata bahwa akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah Abraham dan Allah Ishak. Gitu ya. Di pasal 32 waktu ditanyakan siapa namanya, Allah tidak menjawab. Di pasal 35 tanpa ditanyakan kemudian disampaikan bahwa aku adalah Allah Abraham dan Allah Ishak. Gitu ya. Jadi dua peristiwa itu menjadi sesuatu hal saling melengkapi. Dan tadi saya sudah bilang, di sini nampak dalam Hosea pasal 12 digambarkan bahwa di dalam kegagahan dia bergumul dengan Allah. Tetapi dalam ayat berikutnya dikatakan dia bergumul dengan malaikat. Jadi di sini saya tidak ingin Anda dan saya mempersoalkan dengan siapa Yakub bergumul. Karena memang dalam firman Tuhan baik malaikat atau Allah itu menjadi satu representasi suatu kehadiran pribadi Allah sendiri. Dan Yakub berkata bahwa dia menamakan tempat itu Peniel karena dia berhadapan muka dengan Allah dan dia tidak mati. Jelas, saudaraku? Jadi itu adalah hal latar belakang yang kita lihat pada peristiwa ini, dan itulah nama Israel. Gitu ya. Nama Israel bukan berarti soal sesuatu di mana kita bicara semata-mata soal suatu bangsa keturunan dari Yakub. Memang akhirnya dibicara soal suatu bangsa. Dan berkat ini bicara soal bagaimana pada waktu itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub sekarang bicara menjadi satu pribadi, yaitu Allah Israel yang menjaga mereka, yang melindungi mereka, gembala mereka, menara perlindungan mereka. Gitu ya. Dan itu adalah bicara soal Allah Israel. Dan ini bicara soal berkat buat keturunan Yakub dan selanjutnya yang kita kenal dengan istilah Bani Israel atau bangsa Israel. Gitu ya. Tetapi Israel sendiri sebenarnya bicara soal berkat yang diperoleh karena seseorang bergumul dengan Allah. Berkat yang diperoleh karena seseorang memenangkan sebuah pergumulan. Gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang, kalau kita breakdown lebih jauh lagi tentang pergumulan ini, dalam firman Tuhan tadi digambarkan bahwa dia bergumul dengan Allah dan manusia. Walaupun tadi dalam ceritanya kita lihat dia bergumul dengan seorang pria. Tetapi dalam firman Tuhan digambarkan bahwa engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Karena itu namamu disebut dengan Israel. Gitu ya. Pergumulan Yakub dengan Allah ini seringkali menjadi satu gambaran tentang pergumulan umat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Ini menjadi tipologi, ini menjadi satu gambaran bahwa ada dan saya dalam kehidupan kita tidak lepas dari bentuk sebuah pergumulan.
gitu ya. Tentunya sesuatu bukan pergumulan secara fisik seperti yang terjadi pada cerita Yakub tadi, gitu ya. Dan yang pertama kalau kita bicara soal pergumulan dengan Allah, bagaimana yang terjadi dengan kita semua, gitu ya. Ada dan saya kita berhadapan dengan situasi yang sama, bagaimana dalam banyak hal kita bergumul dengan Allah. Nanti saya akan jelaskan bahwa kita juga bergumul dengan manusia. Kita bergumul dengan Allah kalau kita bicara dalam Habakuk misalnya, Habakuk 2 ayat 1 dikatakan, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Gitu ya. Di sana digambarkan bahwa Habakuk dia akan berdiri teguh dan menanti-nantikan. Itu suatu bentuk, suatu pergumulan bagaimana seseorang menunggu sesuatu, bagaimana seseorang bertahan sampai dia memperoleh apa yang diinginkannya. Gitu ya. Dan Habakuk menanyakan bahwa dia apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dia bergumul, dia menunggu sesuatu firman Tuhan yang datang kepadanya. Atau kalau kita lihat dalam Roma 15 ayat 30 dikatakan, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul, dikatakan. Untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi Paulus mengajak umat Tuhan di Roma pada waktu itu untuk ayo kita bergumul. Anda dan saya kita ada dalam pergumulan. Nanti saya bilang pergumulan Yakub dengan malaikat Tuhan dengan Allah sendiri di Peniel itu menjadi satu gambaran pergumulan dan sesuatu yang kita hadapi sama-sama. Dan Yakub bergumul dengan Allah dan manusia. Bergumul dengan Allah bicara menjadi sesuatu di mana seseorang menanti-nantikan, di mana seorang menunggu Tuhan, di mana seorang merindukan suatu hadirat Tuhan, di mana seorang menunggukan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan dan dia tidak menyerah sampai dia memperoleh apa yang dirindukannya, gitu ya. Dan Habakuk dikatakan bahwa aku menunggu jawaban dari Tuhan, gitu ya. Dan Paulus berkata kepada jemaat Tuhan untuk mari bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah, gitu ya. Dan kalau kita bicara, kita bukan coba bicara soal saya bangsa Israel rohani di mana Israel rohani dalam Yesus, betul saudaraku. Tetapi jangan lupa bahwa Israel itu kita dapat dari hasil sebuah pergumulan. Israel itu adalah nama yang diberikan kepada Yakub karena Yakub memenangkan sebuah pergumulan. Dan dia bergumul dengan Allah dan manusia. Kalau Anda ingat kisah pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengajar murid-muridnya, kemudian dia selempar batu jauhnya kata firman Tuhan, dan kemudian dia berdoa seorang diri. Dan pada saat kembali Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam lamanya? Kata 1 jam ini bukan berarti bahwa kalau kita berdoa, kita harus berdoa 1 jam. Bukan itu. Gitu ya. Atau ada orang berkata, kalau kita berdoa tidak perlu lama-lama karena Allah pasti mendengar doa kita. Tetapi kata 1 jam yang Yesus ajarkan kepada murid-murid ya, itu menggambarkan bagaimana seseorang bertahan dalam suatu pergumulan dengan Tuhan sampai dia menyelesaikannya. Gitu ya. Dan ini yang pelajaran yang kita bisa dapat dari peristiwa Yakub ini. Gitu ya. Itu hal yang pertama, bagaimana Yakub bergumul dengan Allah. Dan yang kedua dalam firman Tuhan digambarkan bahwa dia bergumul dengan manusia. Engkau bergumul dengan Allah dan manusia. Yang kedua adalah bicara soal seseorang yang bergumul dengan manusia. Tentunya kita lihat dalam firman Tuhan bahwa peperangan kita, pergumulan kita, perjuangan kita, itu bukan melawan darah dan daging kata firman Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan pergumulan dengan manusia di sini betul. Kalau kita lihat itu gambaran satu pribadi Allah yang menjadi manusia. Dan Yakub bergumul dengan itu. Tetapi ini juga bisa menjadi satu tipologi, menjadi satu gambaran bagaimana setiap Anda dan saya bergumul dengan diri kita sendiri dalam hal kedagingan kita. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Anda dan saya, kita berada dalam pergumulan. Dengan Allah bagaimana kita berjuang untuk kita menanti-nantikan Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk mendapatkan sesuatu, dan kita ingin bertahan dalam hadirat Tuhan, dan banyak firman Tuhan yang kita rindukan untuk Allah, singkapan itu semua kita ingin mengalami kasih Tuhan, dan semua itu membuat Anda dan saya harus bertahan dalam sebuah pergumulan, sampai kita memperoleh itu semua, sampai kita akhirnya memenangkan itu semua, dan kita mendapat berkat disebut dengan Israel. Dan yang kedua adalah bagaimana kita semua memenangkan pertempuran dengan daging kita sebagai manusia. Gitu ya. Dan tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita hidup oleh daging, maka kita akan mati. Gitu ya. Tetapi kalau kita hidup oleh roh, maka kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Bahkan Paulus tadi menggambarkan bahwa aku melatih tubuhku, dikatakan, dan menguasainya seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menaklukkannya. Gitu ya. Bahkan Paulus menggambarkan bahwa bukan yang aku kehendaki yang aku lakukan.
Aku mau menghendaki yang baik, tetapi yang jahat itulah yang aku lakukan. Dan kalau aku melakukan sesuatu yang jahat, bukan aku yang melakukannya, tetapi dosa di dalam aku. Dan Paulus mengatakan, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini selain daripada Kristus Yesus. Dan itu menjadi satu gambaran bagaimana Anda dan saya bergumul dengan manusia, yaitu kedagingan kita sendiri. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Roma 7 ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, kata Paulus, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, gitu ya. Dan lanjutannya yang tadi saya ceritakan, apabila aku melakukan sesuatu yang jahat, bukan aku yang mau hendak lakukan, tetapi karena dosa di dalam aku. Gitu ya. Itu semua gambaran-gambaran firman Tuhan bagaimana bicara soal sesuatu di mana seseorang bergumul, dan pergumulan Yakub dengan Allah ini menjadi tipologi, menjadi gambaran pergumulan Anda dan saya. Gitu ya. Kita bergumul dengan Allah dan manusia, dan kalau kita menang, bukan berarti Allah kalah ya saudaraku. Kalau kita menang, maka berkat yang kita terima adalah kita disebut dengan Israel. Kita bukan lagi satu pribadi kita sendiri, tapi kita bicara soal satu pribadi yang bergumul dengan Allah dan kita menang, gitu ya. Dan Israel ini bicara bagaimana Allah menjadi pemimpin kita, bicara soal bagaimana Allah perlindungan kita, bicara soal Allah gunung batu keselamatan kita, dan itu adalah Allah Israel, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal, itulah yang kita terima berkat di balik sebuah pergumulan, dan itu adalah Israel. Dan pergumulan yang kita hadapi adalah dengan Allah dan dengan manusia. Dengan Allah bagaimana misalnya banyak hal dalam kehidupan kita di mana kita tidak memahami firman Tuhan. Kita ini mengalami kasih Tuhan lebih lagi dan membuat Anda dan saya malah bertahan. Gitu ya. Ada banyak tantangan yang mungkin kita hadapi, yang mungkin kita ingin mengalami Tuhan lebih dari sebelumnya, dan itu menjadi satu pergumulan di mana kita bertahan dan sampai kita memperolehnya. Gitu ya. Dan begitu juga pergumulan dengan manusia, Anda dan saya kita perlu menaklukkan keinginan daging. Gitu ya. Banyak pemikiran apa segala macam yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang masih muncul dalam pikiran kita karena kita masih hidup secara manusia, dan itu menjadi suatu pergumulan di mana kita dan saya, Anda dan saya harus menaklukkannya. Dan Yesus menggambarkan pada umat Tuhan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Mari bertahan dalam setiap pergumulan untuk kita memenangkannya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, dalam Kolose 4 ayat yang ke-12 dikatakan, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Dan ini bicara juga bagaimana pergumulan ini menjadi sesuatu hal membawa berkat bagi keturunan selanjutnya. Yang kita kenal dengan istilah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang tadi, ini bicara soal bangsa Israel. Bangsa Israel ada karena ada satu orang yang bergumul dengan Allah. Bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan karena ada satu orang yang bergumul dengan Allah dan menang. Dan mengakibatkan namanya diubah menjadi Israel. Gitu ya. Dan ini bicara soal satu berkat bagi keturunan Anda dan saya. Kalau kita menang dalam sebuah pergumulan, maka Anda dan saya menjadi Israel, dan Israel ini bicara soal berkat buat keturunan kita semua. Gitu ya. Dan Paulus dikatakan untuk selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, kata Paulus, sebagai orang-orang yang dewasa yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Tuhan. Jelas aku, itu secara selewat gambaran tentang apa itu pergumulan yang dilakukan oleh Yakub, dan sekali lagi itu menjadi satu gambaran bagaimana Israel adalah berkat dari sebuah pergumulan. Gitu ya. Dan kalau kita bicara soal lebih jauh lagi mengenai hal ini semua kalau kita lihat ini menjadi satu gambaran, tadi saya sudah bilang bahwa ini bicara soal suatu keturunan yang kemudian lahir dari Yakub, yaitu bangsa Israel, karena Yakub namanya berubah menjadi Israel. Gitu ya. Tapi kalau Anda lihat lebih jauh lagi bahwa ini juga menjadi satu gambaran bagaimana Yesus pernah berhadapan dengan suatu pergumulan, dan digambarkan bahwa tetesan-tetesan keringatnya itu berubah menjadi darah. Dan akibat pergumulan itu Yesus bertahan untuk menyelesaikan segala sesuatunya, dan akibat itu muncullah suatu bangsa, suatu keturunan. Kalau saya bicara keturunan, maka saya tidak bicara soal sesuatu yang sekedar secara lahiriah. Tetapi saya bicara soal sesuatu di mana itu datang dari satu pribadi yang bergumul dengan Allah. Gitu ya. Karena itu tadi Paulus mengatakan pada umat Tuhan, mari bergumul dengan Allah, aku bergumul dengan Allah untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, karena dari pergumulan itu kan lahir sebuah bangsa. Gitu ya. Dan hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus Tuhan, pergumulan Yakub menjadi satu gambaran seperti itulah
Yesus bergumul pada saat di Taman Getsemani, dan kemudian dia bertahan selama-lama dan sampai akhirnya dia menyelesaikan semuanya, dan dari sanalah lahir suatu generasi, suatu bangsa, yaitu suatu bangsa yang baru yang terdiri dari berbagai macam kaum, suku, dan bahasa. Gitu ya. Kalau Anda lihat lebih jauh lagi kehidupan Yakub, saudaraku, sangat erat berkorelasi dengan kehidupan pribadi Yesus. Gitu ya. Kalau Anda lihat peta perjalanan Yakub, saudaraku, Yakub tidak pernah kembali untuk bersama-sama kembali dengan Esau. Karena kemudian Esau tinggal di pegunungan Seir, sementara Yakub kembali ke Efrata, Bethlehem. Dan kemudian dia membuat di sana adalah suatu tempat yang namanya Migdal Eder, yang itu tidak lain adalah tempat di mana Yakub memelihara domba-domba. Gitu ya. Dan itulah yang digambarkan dalam firman Tuhan, bagaimana Yesus kemudian lahir di sana, di Efrata, Bethlehem. Gitu ya, dia lahir di kandang domba, dan ini sangat berkorelasi dengan peristiwa Yakub. Gitu ya. Atau Anda ingat nubuatan Nabi Yeremia yang berkata bahwa dari Rama terdengar suara tangisan. Bagaimana Rahel tidak mau dihibur oleh kematian anak-anaknya. Gitu ya. Dan itu digenapi pada waktu peristiwa Yesus lahir yang sebentar Natal kita akan peringati, bagaimana pada waktu bayi usia 22 tahun kemudian dibunuh oleh Herodes. Dan itu mengenapi nubuatan Yeremia tentang Rahel yang menangis. Kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, ya Rahel tidak pernah menangisi anak-anaknya. Gitu ya. Bahkan di sana digambarkan bahwa Rahel satu pribadi yang mandul. Gitu ya, yang tidak memperoleh anak. Bahkan dikatakan dari 12 suku Israel, cuma 2 pribadi yang benar-benar lahir dari perut Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Bahkan pada saat Benyamin kemudian lahir, pada waktu itulah Rahel meninggal. Gitu ya. Jadi tidak pernah ada kejadian dalam sejarah bagaimana Rahel menangisi anak-anaknya. Yang ada adalah Rahel berkeluh kesah ingin mendapatkan anak. Tetapi ini semua menghubungkan peristiwa Yesus dengan peristiwa Yakub. Gitu ya. Dan salah satunya yang tadi saya bilang, pergumulan Yakub dengan pribadi Allah. Itu menjadi satu gambaran seperti itulah Yesus bergumul dengan pribadi Allah untuk menggenapi suatu rencana Tuhan. Dan itu menjadi satu gambaran, setelah itu ada lahir suatu generasi, yaitu keturunan-keturunan yang baru. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17, pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Seperti yang juga telah dikatakan oleh punjaga-punjagamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Roma 9 ayat 8 dikatakan, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut dengan keturunan yang benar. Gitu ya. Jadi berkali-kali saya sudah bilang bahwa dalam perjanjian baru kalau kita bicara bangsa Israel, itu kita bukan bicara semata-mata soal keturunan Yakub, tetapi kita bicara soal pribadi yang bergumul dengan Allah. Dan akibat pergumulan itu bahkan namanya diubah, dan kemudian dari sanalah muncul satu generasi yang baru, yaitu bangsa Israel, yaitu Anda dan saya. Dan kita adalah keturunan-keturunan Israel secara rohani. Dan Israel diperoleh dari sebuah pergumulan. Anda dan saya sudah mempunyai benih ilahi, dan kita adalah Israel rohani. Mari hidup sebagai seorang pribadi Israel yang bergumul dengan Allah dan menang. Kita bergumul dengan Allah untuk kita menanti-nantikan Tuhan. Kita bergumul dengan Allah untuk mendapatkan pewahyuan tentang firman Tuhan. Kita bergumul dengan Allah untuk berada, untuk diam, sampai kita mendapatkan sesuatu yang kita rindukan. Kita bergumul dengan Allah untuk bisa bertahan dan masuk hadirat Tuhan. Dan kita juga bergumul dengan manusia. Bagaimana kita menaklukkan keinginan daging, bagaimana kita menaklukkan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Gitu ya. Dan Paulus menggambarkan, mari persembahkan tubuh kita sebagai persembahan, sebagai sacrifice, sebagai sesuatu yang dikorbankan. Dan itu menjadi suatu pergumulan Anda dan saya. Dan saya sudah bilang tadi bahwa ini bicara soal pribadi, satu pribadi yang merupakan satu pribadi yang mengenapi apa yang ada digambarkan dalam perjanjian lama, yaitu pribadi Yesus yang kemudian melahirkan Anda dan saya keturunan-keturunan di dalam Dia. Jelas, Saudaraku? Sebagai bagian terakhir, kalau kita lihat dari hasil pergumulan tadi, tentunya bukan bicara soal semata-mata setelah namanya diubah dan menjadi Israel, dan ini bicara soal bagaimana meterai Allah berlaku atas suatu bangsa, bagaimana Allah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah Israel, gitu ya. Dan seperti itulah dengan Anda dan saya, Yesus itu adalah Allah kita, dan Dia menjadi satu pribadi yang menjadi pelindung kita, gitu ya. Dan hasil yang kedua setelah dari pergumulan itu adalah dalam firman Tuhan dikatakan, malaikat Tuhan kemudian atau Allah sendiri kemudian memukul pangkal paha Yakub sehingga pangkal paha Yakub terpelecok.
gitu ya. Dalam kebiasaan orang Yahudi yang kemudian kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya dikatakan oleh sebab itu orang Yahudi sampai sekarang tidak pernah memakan pangkal paha karena itu menggambarkan suatu kelemahan yang dialami oleh Yakub. Gitu ya. Pangkal paha ini bicara soal sesuatu kekuatan, soal sesuatu di mana seseorang punya strength point di sana. Gitu ya. Dan kalau kita bicara seorang yang memenangkan sebuah pergumulan, maka satu hal yang terjadi bahwa kekuatannya dia secara lahiriah, kekuatan secara keakuannya dia kemudian dipukul Tuhan dan itu membuat sesuatu yang terplecok. Gitu ya. Orang tidak lagi bicara soal nama besarnya dia, orang tidak lagi bicara soal siapa dia sebenarnya, tapi orang bicara soal pribadi Allah yang ada di dalam hidup dalam dia. Dan itu gambaran sebagai satu pribadi yang Paulus katakan di dalam kelemahanku, kuasa Allah menjadi sempurna. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Gitu ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Gitu ya. Pergumulan akan membuahkan sebuah nama baru, yaitu Israel, yang digambarkan bahwa dia adalah satu pribadi yang bergumul dengan Allah dan menang. Dan pergumulan itu membawa suatu dampak buat keturunan selanjutnya. Dan Yakub ini bicara soal sesuatu di mana ini tidak hanya menggambarkan suatu pribadi Yakub, tetapi ini digenapi pada pribadi Yesus sebagai satu keturunan yang baru yang membawa keturunan buat Anda dan saya dan menggenapi semua hukum Taurat. Gitu ya. Dan ini juga bicara soal sesuatu bagaimana setelah hasil dari pergumulan itu seseorang tidak lagi mementingkan egonya sendiri, kepribadiannya sendiri, sesuatu yang dia bisa bangga-banggakan karena pergumulan itu kan memukul sebuah pangkal paha. Gitu ya. Dan itu menggambarkan bagaimana seorang merendahkan dirinya, seorang tidak lagi bertindak atas keakuannya. Dan Yohanes Pembaptis katakan biar dia yang semakin bertambah, aku semakin kecil. Dan Paulus katakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan itu adalah buah dari sebuah pergumulan. Gitu ya. Dan dari semua saya ingin kita sama-sama mengerti tentang sebuah pergumulan yang Anda dan saya hadapi hari-hari ini. Dalam firman Tuhan digambarkan bahwa itu menjadi sesuatu hal yang kalau kita bertahan sampai pada akhirnya, kalau kita bertahan dan tetap setia, ada berkat yang menanti kita semua. Dan berkat ini bukan bicara soal berkat semata-mata yang digambarkan dalam kehidupan Yakub sebelumnya, tetapi satu berkat di mana kita akan disebut seorang orang Israel, yaitu satu pribadi yang bergumul dengan Allah dan menang. Dan ini bicara soal berkat bagaimana Allah menjadi pelindung kita, bicara soal bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kita, bagaimana Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan itu juga berkat buat keturunan kita. Gitu ya. Tetapi jangan lupa hasil dari sebuah pergumulan juga adalah pangkal paha yang terplecok. Orang akan merendahkan dirinya, orang tidak lagi mementingkan keakuannya, orang lagi tidak lagi mementingkan nama besarnya, tetapi bagaimana seseorang hidup seturut dengan kehendak Tuhan supaya nama Tuhan yang semakin bertambah-tambah dan dia semakin kecil. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini membuat kita semakin mengerti kata firman Tuhan tentang suatu pergumulan antara Yakub dengan Allah dalam Kejadian pasal 32. Dan ini bicara soal Israel. Dan saudaraku, satu ayat yang terakhir dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini mungkin sangat populer, tetapi kalau Anda baca keseluruhan, di atasnya Paulus menggambarkan bahwa aku tahu apa itu kesusahan, aku tahu apa itu ketelanjangan, aku tahu apa itu kelaparan, dan aku tahu segala sesuatu yang sulit yang Paulus gambarkan di sana. Gitu ya. Dan kemudian Paulus menggambarkan bahwa dalam semuanya itu, dalam segala tantangan, kelaparan, kehausan, ketelanjangan, dan semua yang Paulus hadapi, dari dikatakan dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang menang. Dan kemudian di bawahnya Paulus menggambarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada kemenangan tanpa pergumulan, saudaraku. Kalau kita ingin merasakan suatu kemenangan, maka kita melewati sebuah pergumulan. Dari pergumulan itulah kita tahu apa arti kemenangan. Gitu ya. Dan mari bertahan dalam setiap pergumulan bukan dengan semata-mata kemampuan kita, tetapi mari andalkan Tuhan. Dan itulah pergumulan yang Anda dan saya sedang hadapi. Gitu ya. Jangan menyerah, mari bertahan sampai menyelesaikannya. Gitu ya. Dan ada berkat yang tersedia di balik itu semua. Dan itu adalah Israel rohani. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.